Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema 3 pembelajaran 1 kelas 5. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pagi itu, Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Kata Lani, aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Siti, ya aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Terus kata Dayu, kalau aku pernah merasakan sakit gigi. Wah, aku betul-betul tak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar. Tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Terus Siti lagi, betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusunan sistem pencernaan. Kita yang berada di rongga mulut, gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik atau memotong dan menggores makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esophagus. Terus lagi Lani, kemudian esophagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Terus lagi Dayu, menarik sekali ya perjalanan makanan ini ya Lani. Jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Terus Siti lagi mengatakannya, mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Berikut ini adalah beberapa contoh iklan yang di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Nah, ini ada contoh percakapan mereka ya. Percakapan mereka meregakan iklan-iklan tersebut. Baca aja ya kalian ya. Ini tentang contoh obat sakit perut atau pil sakit perut. Kita lanjut lagi. Isi dari iklan, pil PSP dapat mengatasi sakit perut. Ini ya iklannya. Berkata percakapan mereka, keunggulan produknya mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. 1 saset berupa pil-pil kecil alami, atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu belajar mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Nah, ini ada gambar sistem pencernaan pada manusia. Saya jelaskan. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai.
Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan ke tenggorokan selanjutnya, yaitu ke tenggorokan. Nah, yang kedua, sistem pencernaan manusia itulah tenggorokan. Organ dalam bahasa medis disebut taring. Ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esophagus. Saat makanan sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esophagus untuk lalu menuju lambung. Yang kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah menuju saluran napas. Kemudian kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. Terus lagi ke lambung. Lambung adalah alat pencernaan manusia. Selanjutnya ada lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya, setelah lambung, konsistennya sudah menyerupai pasta atau cairan. Terus lagi setelah dari lambung, sistem pencernaan manusia itu ya usus halus. Usus halus yaitu dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, duodenum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat gerak peristaltik akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Nah, adapun usus besar. Setelah itu, makanan akan menuju usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju rektum, lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistennya lebih padat. Sistem makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Nah, lanjut ke usus halus ya. Usus halus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan fesis keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Jadi, yang terakhir itu usus ya, usus anus atau pembuangan ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.